Oke, masih dengan Profesor Kardus. Kalian pasti tahu dengan plutonium. Plutonium merupakan salah satu elemen haram untuk dimiliki secara pribadi, lembaga, bahkan institusi. Peredaran plutonium di bumi ini sangatlah ketat. Rantai hukum akan menjerat siapa saja yang memproduksi atau memperjualbelikan bahan ini secara ilegal, yang pastinya akan terdengar sangat naif jika tiba-tiba teman Anda berkelakar bahwa dirinya memiliki plutonium dan berniat menjualnya pada Anda. Impossible dan sangat mustahil. Karena faktanya menciptakan plutonium sangatlah rumit. Tapi kerumitan tersebut akan terbayarkan dan senilai oleh keistimewaan bahan ini. Bagaimana tidak? Diketahui isotop plutonium-239 fisil memiliki rasio kemungkinan menghasilkan fisi jauh lebih besar daripada isotop uranium-235 fisil. Meski keduanya sama-sama bahan yang dapat digunakan untuk inti senjata nuklir, tapi jumlah neutron yang dihasilkan per peristiwa fisi lebih besar daripada uranium-235, sehingga rasio pembentukan massa kritis plutonium-239 jauh lebih kecil daripada uranium-235. Jika uranium-235 harus berjumlah 43 kg untuk menghasilkan massa kritis, diketahui plutonium-239 cuma butuh 9,9 kg untuk mencapai massa kritis. Yang artinya, seandainya kalian memiliki plutonium-239 sebesar 1 kg dan plutonium tersebut benar-benar dapat direaksikan dalam fisi sempurna, diketahui jumlah energi rilis akan sekitar 20.000 ton TNT. Kemudian, jika kalian memiliki 10 kg plutonium, lalu kalian menawarkannya pada Kim Jong-un, pasti tanpa berpikir panjang, Tuan Kim akan langsung TF ke rekening Anda dengan nominal harga yang tentunya jauh lebih tinggi daripada harga yang seharusnya. Ya, karena untuk mendapatkan dan memproduksi plutonium fisil tak semudah yang kalian pikirkan. Dalam konten kali ini, Profesor Kardus akan mengulas mekanisme metalurgi plutonium. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah membahas mekanisme massa kritis inti senjata nuklir, terutama untuk inti yang menggunakan bahan fisil uranium-235. Jika uranium-235 dapat diperoleh melalui proses separasi atau pemisahan isotop uranium-238 yang berjumlah 99,3% dan isotop uranium-235 yang hanya berjumlah 0,7% dari gas uranium heksafluorid yang nantinya akan diseparasi melalui mesin sentrifugal untuk memisahkan isotop uranium-238 yang lebih berat dari uranium-235 yang lebih ringan. Ya, untuk enrichment atau pemurnian uranium dalam mesin sentrifugal, kalian wajib mengubah bongkahan uranium alam menjadi uranium nitrat hingga kemudian membentuk fase gas UF6 atau uranium heksafluorid. Barulah dilakukan sentrifugasi isotop pada mesin sentrifugal. Tapi berbeda dengan plutonium, terutama plutonium-239. Plutonium-239 tidak dibentuk menggunakan proses separasi karena unsur plutonium bukanlah radioaktif alami atau unsur radioaktif primordial yang notabene merupakan unsur radioaktif yang dapat diperoleh melalui proses penambangan. Seperti halnya uranium atau thorium, plutonium sangat jarang ditemui di alam. Kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit. Jadi, untuk memperoleh plutonium, kita wajib melakukan iradiasi atau pembombardiran unsur dasar uranium dengan neutron yang nantinya akan menghasilkan neptunium-239 sebelum neptunium akan meluruh atau kemudian bertransmutasi menjadi plutonium-239 dalam beberapa hari. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus telah mengulas bagaimana proses pembibitan plutonium di reaktor air berat. Untuk lebih jelasnya, link akan Profesor Kardus sisipkan di deskripsi. Tapi, untuk pembahasan tentang metalurgi atau pengecoran logam plutonium, juga fase kimianya, Profesor Kardus akan mengajak Anda mengulik sedikit kisah tentang bagaimana untuk pertama kalinya tim
atau Divisi Kimia Metalurgi Proyek Manhattan mempelajari sifat-sifat plutonium sebelum akhirnya ditemukan formula dan resepnya untuk membuat inti iblis atau bit senjata nuklir. Ya, setelah penemuan proses fisi nuklir oleh Otto Hahn dan Fritz Strassmann pada 1938 hingga menyebarkan desas-desus tentang kemungkinan menciptakan senjata pemusnah massal dari inti atom. Beberapa negara utama di dunia kemudian berlomba-lomba, seperti halnya Jerman, Rusia, terutama Amerika Serikat. Setelah mendapatkan bocoran info senjata pemusnah massal dari ex-ilmuwan Jerman yang akhirnya bergabung ke Amerika Serikat dalam proyek Manhattan, seperti halnya Einstein, Enrico Fermi, Glenn T. Seaborg, Rudolf Peierls, dan banyak lagi lainnya. Di Amerika Serikat pada 1940, atom nomor 94 yakni plutonium akhirnya berhasil ditemukan dari proses pembombardiran deuteron dengan uranium di siklotron Universitas Berkeley oleh tim ilmuwan observasi yang juga bagian dari divisi Manhattan Project, yakni Glenn T. Seaborg, Edwin Macmillan, dan Emilio Segre. Kemudian beberapa waktu setelah plutonium berhasil disintetik, Enrico Fermi yang menjabat sebagai subdivisi eksperimen massa kritis dan standarisasi teknik pengukuran Manhattan Project menemukan fakta bahwa isotop plutonium yakni plutonium-239 memiliki karakter yang spesial untuk menciptakan keadaan fisi berkelanjutan. Menurut Fermi, plutonium-239 jauh lebih baik dalam hal pendistribusian neutron pada setiap fisi berantai daripada uranium-235. Karena diketahui pada 1942 Fermi dan beberapa ilmuwan anggotanya berhasil menghasilkan reaksi fisi mandiri pertama dalam reaktor nuklir rancangannya, yakni Chicago Pile 1. Saat itu Fermi menyarankan pada Oppenheimer agar pemerintah segera membangun reaktor grafit dalam skala besar. Alhasil, pada 1943, fasilitas X-10 reaktor grafit pertama akhirnya dibangun di sebuah situs yang bernama Hanford di Washington yang mempekerjakan ribuan orang. Situs Hanford fokus untuk memproduksi sebanyak-banyaknya plutonium dalam waktu dekat. Reaktor Hanford beroperasi menggunakan moderator grafit untuk mengiradiasi atau memapar uranium-238 dalam wujud uranium oksida dengan neutron lambat yang nantinya uranium-238 akan menangkap neutron menjadi uranium-239 sebelum kemudian uranium-239 akan meluruh menjadi neptunium-239 dalam 29 menit sebelum neptunium-239 akan kembali bertransmutasi menjadi plutonium-239. Diketahui dalam 4.000 pon atau 1,8 ton uranium oksida hanya akan menghasilkan 1 pon atau sekitar 0,45 kg plutonium. Namun plutonium tersebut umumnya masih menempel dan tercampur dengan hasil reduksi uranium lain dan berbagai isotop berat lainnya. Karena itu, plutonium tersebut wajib dimurnikan melalui proses kimia yang panjang. Pada awal ditemukannya, meski para ilmuwan mengetahui jika plutonium-239 adalah kandidat fisil terbaik untuk senjata nuklir daripada uranium-235. Namun saat itu, untuk benar-benar membuat plutonium-239 dapat berfungsi dengan maksimal sebagai inti senjata nuklir, para ilmuwan Manhattan Project wajib mengetahui dengan pasti sifat-sifat kimia dan keadaan fase metalurgi untuk pembentukannya, seperti halnya spesifikasi kemurnian, kekerasan, keulatan, titik lebur, perilaku peleburan, ekspansi termal, penangkapan termal, kekuatan tarik, bentuk alotrop atau kisi kristal kepadatan, juga berbagai analisis metalografi lain. Karena itu, saat itu, Jenderal Leslie Groves menunjuk Wika Lewis dari Massachusetts Institute of Technology untuk segera menyusun resep atau formula yang tepat untuk membuat padatan plutonium. Wika Lewis dan timnya bekerja di Divisi Kimia dan Metalurgi yang dikepalai oleh Joseph William Kennedy, seorang profesor kimia dari Universitas Washington. Oh iya,
Pembahasan dari Profesor Kardus ini sebenarnya merujuk karya ahli metalurgi plutonium Ed Hamel yang juga tergabung sebagai Divisi Kimia dan Metalurgi Manhattan Project. Dia telah banyak menulis arsip nasional tentang rincian metalurgi plutonium, bahkan terinci dalam satu buku yang ia buat dengan judul Critical Assembly karya Ed Hamel. Untuk memahami lebih dalam, mungkin teman-teman bisa mencari atau membeli buku tersebut. Karena dalam konten kali ini Profesor Kardus hanya akan membahasnya secara sederhana. Diketahui, plutonium yang terbentuk dalam reaktor pembibitan hanya berupa konsentrat kotor. Artinya, sebagian kecil plutonium harus dipisahkan dengan bertonton limbah iradiasi uranium lainnya. Produk ini super radioaktif. Kalian tidak bisa berinteraksi dengan keadaan material ini secara langsung. Glenn T. Seaborg merupakan orang paling bertanggung jawab atas proyek pemisahan plutonium secara kimia sebelum proses fabrikasi. Bersama seorang insinyur kimia DuPont, Seaborg menemukan metode ringkas, yakni melalui proses bismut fosfat. Ya, material limbah reaktor yang berisi campuran uranium, plutonium, dan berbagai isotop berat wajib dipisahkan, di mana material plutonium dan uranium dilarutkan dalam asam bismut fosfat hingga akhirnya larutan ini akan dibawa untuk pemurnian tahap selanjutnya. Proses pemurnian dan produksian plutonium sangat terisolasi. Segala hal yang digunakan dalam fase ini berada pada kompartemen kedap udara karena plutonium dan paduan lainnya sangat radioaktif, di mana segala peralatan dikendalikan jarak jauh tanpa kontak dengan material yang akan direduksi. Ketika baru tiba, plutonium berbentuk larutan nitrat. Sebelum kemudian larutan nitrat akan dipindahkan dalam wadah baja tahan karat dengan keadaan ruang vakum. Wadah ini disebut sebagai bejana pengendap. Larutan asam plutonium kemudian akan diberi hidrogen peroksida, di mana setelah terlarut nantinya larutan tersebut akan menghasilkan endapan plutonium peroksida padat. Sebelum kemudian bubur plutonium peroksida dipindah ke mangkok penyaring atau filtrasi yang berlapis platina. Cakram penyaring platina berbentuk kerucut memusat ke bawah. Plutonium peroksida yang terfiltrasi atau filtrat lalu kemudian ditarik ke penerima filtrat. Di sini sisa hidrogen peroksida yang terkandung dalam filtrat plutonium akan dihancurkan. Fase awal ini dikenal sebagai proses reduksi metalotermik. Reduksi merupakan fase keadaan kimia kehilangan oksigen. Sedang metalotermik artinya penggunaan metal sebagai agen pereduksi. Ya, selanjutnya filtrat plutonium kemudian dipindah ke tungku hidrofluorinasi atau disebut sebagai bom, di mana di sini suhu kemudian dinaikkan hingga 600 derajat Celcius. Di sini oksigen dan hidrogen fluorida juga argon akan disuntikan melalui peroksida padat hingga akan mengubah keadaan filtrat menjadi plutonium tetrafluorida atau PuF4. Saat itu PuF4 berbentuk gas sebelum kemudian ditambahkan yodium dan kalsium hingga membentuk serbuk dalam wadah pencampur. Setelah itu, serbuk tersebut kemudian dipindah ke wadah magnesium oksida yang terdapat dalam ruang bertekanan baja, di mana ruangan tersebut kemudian diangkat ke dalam koil induksi dan kemudian dipanaskan hingga bersuhu 425 derajat Celcius. Dalam suhu ini, kalsium dan yodium akan bereaksi membuat kalsium akan mereduksi bubuk fluorida hingga menjadi padatan logam. Sebelum padatan logam tersebut akan kemudian dibersihkan dari residu-residu. Sebelum akhirnya terciptalah padatan plutonium yang selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap fabrikasi. Dan tahukah Anda, setelah plutonium sudah terbentuk dalam wujud logam, saat itu pada tahun 1943 kita tidak bisa langsung meleburkan dan menampanya menjadi padatan inti senjata nuklir karena diketahui plutonium tersebut memiliki tingkat kepadatan yang berbeda-beda, yang artinya struktur kristal atau bentuk alotrupnya tak selaras. Karena itu, para ilmuwan wajib mencari tahu bentuk-bentuk alotrup atau struktur
internalnya. Mengetahui keadaan alotrop wajib dilakukan. Alotrop adalah bentuk susunan atom atau kisi molekul dalam padatan logam. Banyak bentuk alotrop 2 dimensi, 3 dimensi, berbentuk kubik, tetrahedral, atau berbentuk kisi heksagonal dan sebagainya. Terkadang dalam satu elemen logam memiliki beberapa alotrop yang berbeda-beda. Kemudian setelah kelompok divisi kimia dan metalurgi melakukan berbagai uji laboratorium panjang, akhirnya diketahui bahwa plutonium memiliki 6 alotrop yang berbeda, di mana setiap alotrop terbentuk dari kisi atom kristal bervariasi, seperti halnya monoklinik, ortorhombik, kubik, atau tetragonal. Tiap alotrop plutonium diketahui memiliki tingkat kepadatan berbeda-beda. Asal Anda tahu, untuk membuat bit atau inti iblis, kita wajib membuat struktur kisi kristal yang selaras. Artinya, pada bit atau inti iblis nantinya tidak boleh ada lebih dari 1 alotrop. Diketahui, setelah banyak melakukan penelitian alotrop plutonium, yang paling baik untuk dibuat senjata adalah bentuk epsilon delta dengan kepadatan 15,92 gram per cm kubik dengan struktur kristal kubik berpusat. Melalui pengecoran logam dan pendinginan suhu yang tepat, kita dapat memperoleh alotrop fase epsilon delta. Namun diketahui, ketika mendingin, padatan plutonium ini akan retak. Karena itu saat itu, para ilmuwan kembali berpikir, salah satunya dengan menggunakan metode injeksi paduan logam yang tepat. Setelah lama bereksperimen dengan banyak logam seperti halnya aluminium, timbal, dan lain-lain, akhirnya ditemukan paduan yang sangat cocok atau sangat klop untuk membentuk plutonium dengan kisi kristal sempurna, yakni teknik metalurgi dengan paduan plutonium gallium. Tepatnya 1% gallium dan 99% plutonium untuk setiap inti senjata nuklir. Ya, hingga saat ini resep inilah yang masih digunakan di dunia ini untuk menciptakan inti iblis senjata nuklir. Dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang metalurgi plutonium. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Profesor Kardus dari situs Hanford mengabarkan